case-nya Nikita Mirzani Ya. sekarang sudah dipindahkan ke rutan Gunung Bambu, melihat seperti apa sih? Ya kalau menurut saya begini ya, sebenarnya kita itu jadi selebriti harus cerdas ya. Dulu aku dihina-hina, dibilang advokat palsu, dibilang berlian palsu, sampai aku bikin laporan terhadap Nikita. Tapi pada saat itu kan di Polda Metro ditolak terus, ya kan. Pada saat itu mungkin dia punya kekuatan, tapi sehebat-hebatnya orang yang namanya eh, udah tinggi itu pasti ada masanya, ya kan. Pohon juga makin tinggi jatuh juga gitu loh. Nah sebetulnya itu adalah cermin bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apalagi kan contoh, ketika kita naik, ya bagian ngehina orang terus dari dulu, ya kan? Sampai aku juga dihina gitu. Ya sekarang saat ini memang mungkin sudah karmanya dia, sudah karmanya kita untuk tidak kebal hukum, kan selama ini kebal hukum. Nah saat ini dia harus melakukan proses hukum gitu loh, dan harus menghargai proses hukum. Kan dari dulu udah berapa laporan, udah 30 laporan lebih loh. Ya pada saat 2019 termasuk saya juga melaporkan gak ada yang tembus. Temen saya si ini dihina semuanya, sampai kita bergabung kagak ada yang tembus itu laporan. Semuanya gagal semua. Nah jadi saat ini pesan aku sebagai teman, walaupun kita kan udah baikan, aku melihat case ini ya sebenarnya kasihan ya, jujur kasihan. Biar gimana dia kan seorang wanita yang tangguh. Tapi kalau aku kan tangguhnya prestasi. Ya, sekarang gue ketua Sri Kandi Laskar Merah Putih seluruh Indonesia, ketua Panglima, udah dua periode. Dan aku punya prestasi juga, aku juga punya license. Ini kita kan kagak punya, ya kan? Gua punya license dan pada saat lomba di Holy Wing pertama kali, ya kan, Holy Wing mengadakan lomba untuk boxing, aku sudah tantang Nikita sampai 8 kali tuh. Ya kan, tapi dia tidak berani, malah dia pilihnya Dinar Candy gitu loh. Nah, sekarang kalau bicara gentle, ya mungkin nanti netizen aja yang membuktikan. Aku kan udah cukup dulu dihina, mukaku katanya kayak boneka santet, belian gua palsu, advokat gua palsu. Itu kan menyakitkan kalau kalian urai lagi dari tahun 2019, karena gua dari dulu selalu trendsetter. Body gua dari 105 kilo sampai 45 kilo. Prestasi gua banyak, gua bisnis berlian segala macam. Nah, aku berharap dengan ada kasus ini untuk kedepannya, semoga proses hukum ini berjalan lancar, tidak ada backing-backingan lagi. Sekarang tidak ada kekuatan sama sekali, ya kan? Jadi kita tidak bisa kebal hukum. Nah inilah pelajaran-pelajaran karma-karma dia selama ini gitu. Jadi menurut aku kita harus kooperatif, ya kan, menjalankan apa yang sudah yang sudah ada di kepolisian. Semoga cepat, ya kan, perkara ini langsung P21 untuk langsung disidangkan gitu loh. Nah makanya saat ini kan kita tinggal tunggu ya, tinggal tunggu bagaimana nanti perjalanan proses hukum ini. Jadi kita mengamati aja dan tetap mensupport. Semoga kasus ini berjalan lancar, terang benderang, dan bermakna sekali gitu loh, bahwa aku pengen Nikita tuh kedepannya lebih soft, jadi cewek yang anggun, ya kan, gak Amazon, yang Amazon udah gak, ini udah zamannya Pak Prabowo, udah nggak bisa, ya kan. Kalau zaman kemarin mungkin lo punya kekuatan, ini zamannya Pak Prabowo yang menteri-menteri aja segala macam semuanya kalau nggak bener, ya kan, langsung diganti gitu loh, ya kan. Jadi menurut aku inilah momen untuk, ya semoga apa yang dia lakukan nanti di persidangan itu pembuktiannya benar. Kalau pembuktiannya benar kan alhamdulillah. Intinya aku sebagai teman mensupport, ya kan, tetap mensupport. Semoga Nikita, doaku ke depannya gak usah jadi huru-hara lagi, jadi perempuan yang cantik. Udah kan dia udah punya bisnis, udah punya skincare, udah punya mungkin PH lah, inilah itu. Ya udah dibuktikan aja dengan cara jalan yang benar. Jadi kita dapat duitnya halal gitu loh. Kita dapat duit halal, kita tidak menusuk-nusuk orang, tidak membuka-buka aib orang, ya kan, tidak menikmati dari hasil-hasil perjalanan membuka aib, karena itu kan nggak baik, ya kan. Untuk membayar dia katanya, ini kan diduga ya, katanya kan kalau di media, ya kan, ini para netizen gitu loh. Aku tidak tahu yang sebenarnya, kan diduga katanya, apalagi kan sudah masuk dalam rutan saat ini ya, sudah ada kan pasal-pasalnya, ya kan, pemerasan, TPPU, ini kan bahaya, ini kan berat sekali gitu loh. Jadi saatnya dia dan pengacaranya untuk membuktikan kebenaran. Semoga aku doakan
jalannya terang benderang, ya kan, di pengadilan juga berjalan lancar, dan kedepannya saya sebagai teman Nikita pengennya untuk dia menjadi perempuan, kalau panglima aja seperti saya, ya kan, punya pasukan, diakui, ada SK-nya, kan keren. Aku nggak pernah loh ngejelekin orang, tapi tetap gue naik. Dulu gue dihina-hina habis-habisan, sama kayak abang gue Bang Firdaus kan dihina-hina. Tapi kan sekarang masanya malah orang banyak yang pro ke kita karena kita tidak pernah menipu orang, kita tidak pernah menghina orang gitu. Jalannya tuh baik-baik aja. Terutama Barbie ya, Barbie kan sendiri untuk menjual diri gue aja tuh udah bagus banget, pemberitaan gue tuh udah dahsyat. Dan ini mungkin di tahun 2025 pembuktian dari orang-orang yang menghina gue, disinilah pembuktian bahwa ini loh gue yang sebenarnya, ya kan. Dan aku juga memimpin beberapa organisasi, jadi tidak ngomong kaleng-kaleng, dan terbukti memang advokat beneran. Aku punya 3 law firm guys, ya kan. Iya, bukannya seneng, karena udah saatnya menurut saya. Kalau seneng kan beda. Kalau ini udah saatnya, karena kan mungkin, maaf ya, mungkin kemarin kan dia terlalu sombong, terlalu angkuh, banyak menindas orang. Karena yang dia tindas itu teman-teman gue juga sendiri, termasuk gue, gitu loh. Jadi kesakitan teman-teman dan termasuk gue itu ya mungkin saat ini karmanya di tahun 2025. Laporan-laporan yang kita pernah laporkan kan pada mental semua. Ya saat ini dengan adanya kasus Reja Gladys, ya kan akhirnya kan masuk juga. Dia kan harus merasakan, gitu loh. Dan itu kan bayangin aja kan nggak enak ya, udah ditahan di sini, diperpanjang lagi, nunggu lagi, apalagi udah masuk rutan, ya kan. Terus gayanya juga ya kayak kemarin kan sebenarnya nggak baik juga. Dia harusnya diborgol, ya kan. Itu juga di netizen juga banyak yang protes. Kok Nikita dikasih hak ini sih private village sendiri gitu loh. Ya sampai nggak diborgol gitu. Sementara yang menteri-menteri aja, KPK aja diborgol, Bo. Nggak peduli mau menteri kayak mau bupati kayak, semuanya disikat. Ya ini kan seorang Nikita terlihat gitu masih, mungkin dia masih punya power untuk membela dirinya. Mungkin dianggap pihak kepolisian juga kan dia nggak akan lari, tapi kan sebenarnya tidak baik juga ya. Kita harus mencontohkan yang semuanya sejajar di negara ini, semua sejajar, ya kan. Tidak ada privilege gitu, karena apapun itu kalau sudah dilaporkan, apalagi sudah ditahan, tinggal kita pembuktiannya aja. Dan kita hormati proses hukum yang berjalan, kita tunggu sampai nanti dia pembuktian di pengadilan. Semangat buat Nikita, semoga keadilan ada di pihak kamu. Ya, selamat untuk Nikita Mirzani, semoga. Iya, semangat. Ya, semangat untuk Nikita Mirzani, ya kan. Kita tunggu sebagai teman, kita sportif untuk mendoakan kamu, ya kan, ketika di pengadilan kamu bisa membuktikan kebenaran itu. Semangat menjadi perempuan yang tangguh, ya kan? Oke, thank you.